Halo semua, selamat datang kembali di episode keempat podcast Santa Ursula BSD. Bersama saya, Audrey. Dan saya, Luffy. Pada episode keempat ini, kami secara khusus akan mengenang kembali Suster Francesco Marianti Ordo Santa Ursula yang telah berpulang 16 Desember lalu, dari sudut pandang orang-orang di sekitar beliau. Suster Francesco adalah seorang perintis, seorang pendidik, dan juga koordinator kampus Santa Ursula BSD. Beliau adalah sosok yang sangat dicintai dan juga mencintai para alumni, para guru, para murid, dan para rekan-rekannya seperjalanan. Suster Francisco adalah biarawati dari Ordo Santa Ursula. Beliau dikenal dengan semangatnya mendalam dunia pendidikan. Dikenal juga untuk kepeduliannya terhadap sesama dan keteguhannya dalam iman. Meskipun beliau awalnya tidak lahir di keluarga yang menganut kepercayaan Katolik, namun perjalanan hidup Suster Francesco Marianti Ordo Santa Ursula membawanya menemukan panggilan hidupnya sebagai seorang biarawati. Pendidikannya di Santa Ursula, Jakarta, dimulai pada tahun 1945. Di sekolah itulah dia belajar tentang nilai-nilai Katolik yang akhirnya membawa dia untuk menerima panggilan untuk menjadi seorang biarawati. Kemudian beliau meneruskan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dengan mengambil jurusan ilmu farmasi. Beliau kemudian lulus pada tahun 1958 dan menjalani panggilannya sebagai biarawati di tahun yang sama. Suster Francesco lantas kembali ke alma maternya, Santa Ursula Jakarta, dan mengabdikan diri sebagai kepala sekolah selama lebih dari 20 tahun di sana. Tetapi perjalanan beliau tidak berhenti di situ. Setelah menjabat sebagai kepala sekolah di Santa Ursula Jakarta, ia ingin anak-anak di luar ibu kota Jakarta juga ingin mendapatkan pendidikan yang sama yang dia dapatkan, sehingga ia merintis kampus Santa Ursula BSD. Dengan komitmen, konsistensi, dan kasih yang besar, Suster Francesco membangun dan merawat Santa Ursula BSD selama 34 tahun lamanya. Perjalanan pulang pergi Jakarta BSD setiap hari menjadi bukti dedikasi dari suster bagi Santa Ursula BSD, serta komitmennya terhadap dunia pendidikan, khususnya untuk membentuk karakter, etika, dan kemampuan berpikir kritis para peserta didik. Pada usianya yang ke-90, Suster telah berpulang ke rumah Bapak yang pada tanggal 16 Desember 2024. Kami melepaskan beliau dengan duka yang sangat mendalam. Dan salah satu warisan yang beliau tinggalkan kepada kami adalah podcast Santa Ursula BSD ini. Buah dari kepedulian beliau akan pentingnya memberi ruang bagi para siswa untuk belajar mengkomunikasikan bersama satu sama lain dan belajar berempati bagi sesama. Baru saja kami mengenal 40 hari berpulangnya Suster Francisco. Dan karena itulah kami mempersembahkan episode ini untuk menumbuhkan kembali benih-benih kebaikan dan nilai yang telah ditinggalkan oleh Suster Francisco kepada kami. Nah, untuk menggali lebih dalam tentang perjalanan hidup, inspirasi, serta warisan Suster Francesco, hari ini di studio kami telah hadir 3 tamu spesial yang tentunya memiliki kisah menarik untuk dibagikan. Tamu pertama kami adalah Ibu Lisiana Wati Wiono, atau yang sering disebut juga dengan Ibu Lis. Selamat siang Ibu Lis. Selamat siang. Ibu Lis adalah salah satu anggota tim Yayasan Santa Ursula. Beliau menempuh perjalanan yang panjang dengan Suster Francisco dalam mengkoordinir Santa Ursula BSD. Beliau juga bertugas dalam mengelola Simfoni Orkestra, rintisan kebanggaan Suster, dan kini menjadi salah satu ikon Santa Ursula BSD. Kemudian
Untuk tamu kedua ada Bapak Antonius Yanto. Selamat siang Pak Yanto. Selamat siang. Beliau adalah salah satu guru dari unit SD Santa Ursula BSD. Pak Yanto juga memiliki banyak pengalaman berkesan dan tak terlupakan bersama Suster Francesco. Terakhir, tapi tentu tidak kalah spesialnya, adalah Bapak Andri Yanuar. Selamat siang Bapak Andri. Selamat siang. Bapak Andri merupakan salah satu security dari outsourcing yang merupakan mitra kerja Santa Ursula BSD. Kami memilih Pak Andri untuk dapat mengetahui sudut pandang Suster Francisco dari sudut pandang yang berbeda. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai dengan pertanyaan pembuka. Untuk Bapak dan Ibu, kapan sih pertama kali bertemu dengan Suster Francesco dan di mana? Mungkin kita bisa mulai dengan Ibu Liz dulu ya. Terima kasih atas pertanyaan. Saya akan sharing untuk pertemuan atau perjumpaan pertama kali dengan Suster Francesco kira-kira pada tahun 1980, di mana saya diterima sebagai guru di SMP Santa Ursula Jakarta. Pada saat itu memang Suster Francesco menjabat sebagai supervisor pendidikan. Sehingga kami para calon guru yang diterima pasti akan berhadapan dengan kepala sekolah dan juga berhadapan dengan supervisor pendidikan. Itu yang pertama kali, kemudian terus berjalan sampai sekarang pada saat Suster Francesco sudah ada di BSD. Wah, ternyata Ibu Liz ini dulu guru SMP ya? Iya. Guru mata pelajaran apa, Bu? Saya mata pelajarannya IPS, yaitu mengajar geografi dan ekonomi, serta tata buku. Kalau dulu di SMP ada tata buku. Kemudian tata buku dihilangkan, yang masuk di IPS saya mengajar geografi dan ekonomi. Wah, sejarah yang sangat Sejarahnya. menarik. Mungkin kita bisa lanjut ke Pak Yanto. Terima kasih. Saya berjumpa dengan Suster Francesco itu tahun 1997. Waktu itu saya dipanggil untuk wawancara ketika ngelamar menjadi guru. Saya sempat berpikir, saya ngelamarnya di BSD, kenapa saya dipanggilnya ke Jakarta? Itu yang kemudian saya pikir, apakah saya akan nanti kalau ditempatkan di Jakarta? Tapi yang paling mengesan ketika saya dipanggil adalah untuk ketemu pukul 9. Sebagai orang yang ingin memiliki kesan yang baik, pribadi saya di hadapan si penerima kerja ya, saya memang sebelum 8:30 sudah sampai. Dan karena saya dari Bekasi naik bus, saya memang menyempatkan kalau di bus itu suka ada orang jualan koran gitu ya. Nah, sambil menunggu saya diterima di lantai 2, suruh duduk di ruang, ada kursi seperti inilah ya, tetapi memang bukan kursi rotan. Saya dipersilahkan untuk duduk. Tetapi di lorong itu saya melihat ada seorang suster, tapi saya sama sekali tidak tahu kalau itu Suster Francesco. Beliau kerja di meja biasa, bukan sebagai tempat yang begitu mewah, tidak, di lorong gitu ada meja. Saya duduk di situ, sebentar-sebentar beliau ngelirik saya, kok saya dibiarkan ya? Gitu. Kok tidak ada yang menanggapi saya harus kemana nih gitu kan? Ketika saya kemudian sambil menunggu, saya baca koran memang. Nah, tepat persis pukul 9. Ini yang luar biasa. Beliau kalau mengatakan pukul 9, ya pukul 9 gitu. Saya baru dipanggil, Bapak silahkan kemari. Saya pikir, kemana suster? Ya di sini, gitu. Artinya di dewan lorong itu, silahkan duduk. Kemudian, tadi Bapak baca apa di koran? Itu yang ditanyakan ke saya pertama kali. Rupanya beliau mengamati selama menunggu saya membaca koran. Kesan pertama bahwa beliau benar-benar sambil bekerja sebenarnya sedang memperhatikan saya. Sudah di situ ternyata kemudian ya Tuhan berpihak pada saya juga. Kemudian saya diberitahu bahwa saya diterima mau tidak ditempatkan di BSD Serpong Tangerang. Saya katakan
mau suster, karena itu memang harapan saya untuk bisa ada di keluarga Santa Ursula. Terima kasih. Wah, kesan pertamanya menarik sekali ya. Suster Francesco merupakan orang yang disiplin dan jeli dalam melihat orang lain. Selanjutnya ke Pak Andri. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya masuk pertama ini sekitar Januari 2011. Jadi saya menggantikan teman saya, supervisor yang sebelum saya itu, posisinya dia keluar. Sebelum saya tugas di Santa Ursula, saya bertugas di perumahan Melati Mas 2 tahun, terus di El Nusa itu 8 tahun. Nah, saya diperintahkan sama atasan saya itu sekitar 2011 untuk menggantikan teman sebagai posisi supervisor security. Terus pertama saya ketemu suster itu di hall SMP. Jadi saya dipanggil untuk menggambarkan situasi keamanan seperti ini. Jadi saya diminta suster untuk tolong bantu untuk pengamanan di area Santa Ursula BSD. Ya, sampai sekarang alhamdulillah saya masih sama suster dipercaya untuk sebagai supervisor mewawahi PT Unipec ya. Saya dari outsourcing. Jadi alhamdulillah saya masih dipercaya sama suster sampai sekarang ini. Nah, saya bersyukur bertemu suster, beliau biarpun tegas tapi dia bijaksana dan adil dan cinta kasih pada biarpun kami outsourcing. Itu aja. Terima kasih. Wah, kesan yang menarik dari 3 orang berbeda tentang pertemuan pertama. Untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya deh kepada Ibu Lis. Ibu Lis kan, Ibu Lis kan Iya. yang paling lama nih ya sama Iya. suster. Kira-kira ada nggak ya momen yang wah paling akan selalu ada di benak Ibu Lis? Iya. Kalau kamu bertanya itu, banyak sekali momen-momen yang tidak dapat terlupakan. Ada momen yang mengkhawatirkan, ada momen yang menyenangkan, ada momen yang dibilang menyedihkan, atau ya apa ya, karena itu adu mulut. Jadi itu momen yang memang tidak bisa dilupakan. Momen-momen seperti itu. Nah, sekarang saya akan menceritakan yang mana nih? Nah. Yang paling top nih. Wow, paling top. Semuanya dapat dikatakan top ya. Tetapi saya hanya mau sharing ya, bahwa sekian puluh tahun kebersamaan saya mengenal Suster Francesco, memang banyak sekali momen-momen yang saya tidak bisa melupakan. Yang paling dapat dikatakan karena berkaitan dengan kerja, itu adalah momen adu mulut. Itu adu mulut yang sampai dapat dikatakan Suster Francesco menyuruh saya dan 2 orang resepsionis dari Jalan Pos untuk keluar. Gara-garanya sebenarnya kalau menurut saya itu sepele. Tetapi menurut Suster Francesco, orang yang sangat disiplin itu bukan hal yang sepele. Yaitu masalah roti. SMP memesan roti, SMA memesan roti. SMP tujuannya untuk lomba upacara bendera, sedangkan SMA memesan untuk kaderisasi ke Tangerang. Jumlah dan yang dipesan adalah sama persis. Kebetulan nih yang membuat roti adalah murid SMP. Nah, saya memesan roti coklat dan roti bakso. Jumlahnya 50. Ternyata Suster Francesco juga memesan di tempat yang sama. Jumlahnya juga sama. Nah, saya karena dikasih 2 kardus nih, merasa oh ini adalah memang dipesan pesanan saya. Kami jam 6 pagi sudah berangkat, kemudian suster masih berangkatnya kan jam 9. Kita juga nggak tahu SMP kalau suster pesan. 2 dikasih ke saya ya saya terima, wong saya memang pesan 2. Nah, dibawa nih lomba di SMP Salemba, depan Karolus. Akhirnya bagaimana Sudah gitu roti saya pikir nih karena ini adalah murid, oh dikasihnya lebih.
Sehingga kita mengatakan, ayo, ayo, siapa lagi yang mau, siapa lagi yang mau. Dulu belum ada zaman handphone. Begitu sampai di lapangan banteng, security tanya, Bulis, bawa rotinya Suster Francesco. Enggak, saya bawa pesanan roti sendiri SMP. Enggak, pasti Ibu terbawa. Mati loh. Nah, udah terbawa, memang dihitung-hitung ya masih ada 52 roti sisanya. Karena anak-anak yang berangkat kan tidak ada 30. Jadi kita masih ada. Kemudian kapan menunggu Suster Francesco kembali dari kaderisasi Tangerang, baru kira-kira pukul 4 sore bertemu dengan Suster Francesco. Disitulah Suster Francesco dibilang marah. Benar-benar itu marah besar. Akhirnya saya dengan dua resepsionis yang ada di sana suruh keluar. Nah kan saya juga bingung, loh kok keluar dari Ursula. Nah saya kan lapor kepada kepala sekolah esok paginya. Nah, yang dari resepsionis juga lapor, diminta keluar. Akhirnya pergi ke ketua yayasan. Nah sudah rame kan. Kalau saya keluar, yang guru-guru SMP yang lainnya juga ikut keluar. Saya nggak salah. Nah, diselesaikan antara yayasan, kepala sekolah, Suster Francesco, dan saya. Akhirnya setelah dijelaskan, semuanya clear. Dan mulai saat itu, momen itu, bukannya saya bermusuhan dengan Suster Francesco, saling membenci, tidak. Malah lebih akrab. Sampai dengan saat-saat kemarin, di mana Suster Francesco jatuh sakit. Itu yang saya merasa momen yang sangat mengkhawatirkan bagi saya. Sehingga saya mau dan bersedia sharing. Tanggal 18 November, Suster Francesco memimpin retret kelas 12 di aula. Sudah dalam kondisi sakit. Tetap masih memberikan retret. Sudah diperiksa oleh alumni Dr. Grace. Bahwa Dr. Grace mengatakan, Suster, gatal sekali tenggorokannya karena radang. Kemudian sesak nafas, iya, karena pilek. Kemudian ternyata iramanya, denyut jantungnya juga cepat sekali. Tetapi Dr. Grace tidak berani mengatakan kepada suster. Suster hanya minta obat batuk. Oke, segera dikirim obat batuk. Nah, belum saatnya pulang, sebetulnya belum selesai itu retret. Saya ada di hall, saya langsung diteriakin Ibu Nining dengan Pak Yudi. Atau siapa, bukan Pak Yudi. Ibu Lis dipanggil suster. Suster sudah ada di toilet lantai 3. Di situ suster sudah tidak bisa berdiri dan saya masuk di situ langsung. Suster bilang, saya lemes. Saya sudah khawatir itu adalah yang kedua kalinya. Kemudian langsung saya rangkul, saya berdirikan supaya suster bisa untuk buang air kecil dan sebagainya. Sampai cuci tangan dan sebagainya, kembali ke ruang kecil yang ada di samping aula. Saya minta suster untuk makan. Baru 3 suap terbatuk-batuk kemudian tumpah. Muntah. Suster, saya suapin. Enggak, saya masih bisa makan sendiri. Di situ suster kalau nggak mau makan lagi, obat tidak bisa masuk. Oke, makan 2 suap, sudah berhenti, minum obat. Suster, saya mau ikut antar pulang. Tidak, saya masih bisa sendiri pulang. Saya tetap ngotot pulang bersama saya. Saya naik di mobil suster dan begitu di jalan saya sudah terus-menerus melihat suster. Karena khawatir. Betul-betul khawatir. Tetapi saya selalu WhatsApp dengan Suster Mukti. Maka Suster Mukti begitu kami sampai di garasi, Suster Mukti mengatakan, Bulis tidak perlu turun, langsung pergi ke Carolus. Oke, tetapi tas Suster Francesco harus diturunkan dulu. Langsung dari situ Suster Francesco dibawa ke Carolus. Sampai
meninggal, beliau tidak kembali ke biara ataupun ke BSD. Itu momen yang sampai sekarang saya tidak mungkin lupa. Karena itu adalah momen detik-detik di mana suster sakit. Itu. Tetapi momen yang menyenangkan amat sangat banyak. Kalau kami tidur bersama dengan suster, sebelum tidur, sebelum doa, kita masih bisa curhat masing-masing. Masih bisa ngobrol, ngalor ngidul kalau orang bilang. Kemana saja suster itu saya bisa. Nah, itu momen-momen yang memang tidak bisa saya lupakan. Kebersamaan saya bersama dengan Suster Francesco. Itu cuplikannya. Kalau diceritain berepisode nantinya. Ya, Berarti gitu. ibu dan suster itu layaknya sahabat. Anak dan ibu. Anak dan ibu. Karena suster usia 90 tahun ya, atau sekarang sudah 90 tahun. Saya baru mau memasuki usia 70. Jadi kan terpautnya 20 tahun. Nggak mungkin sebagai sahabat, tetapi sebagai ibu dan anak. Itu. Hubungan yang sangat dekat. Hubungan yang cukup dekat dapat dikatakan. Itu. Sangat mengharukan ya. Menemani suster di saat dia jatuh sakit. Sebelum beliau akhirnya berpulang ke rumah Tuhan. Dan satu lagi yang amat sangat berkesan, tanggal 16 Suster Francesco berpulang, tanggal 14 sore, 14 Desember sore hari, saya masih menerima telepon dari Suster Francesco yang menanyakan detail semua persiapan pergelaran Christmas Classic dari A sampai Z. Kemudian masih banyak hal yang dibicarakan. Itu 14 sore. Saya berkomunikasi terakhir bersama Suster Francesco. Itu juga tidak mungkin saya lupakan. Itu. Bahkan di saat kondisinya sakit, dia sangat memperhatikan Christmas. Sangat. Iya. Wah, orang yang sangat luar biasa ya. Sekarang mari kita berlanjut ke pertanyaan untuk mungkin Pak Yanto ya. Kan Pak Yanto sudah bekerja sama dengan suster lebih dari 20 tahun. 26. Wah, Secara tepatnya 26. Momen yang paling Bapak sadari bahwa suster ini memiliki nilai-nilai yang sangat mengagumkan atau pelajaran-pelajaran yang sangat inspiratif yang Bapak bisa temukan dari Suster Francesco. Itu apa, Pak? Kalau ditanya yang paling itu saya sebenarnya juga akan bingung menjawab karena bagi saya setiap perjumpaan bersama dengan suster itu kok selalu ada saja yang bagi saya pribadi itu ini baik, ini bernilai sekali, ini bermanfaat untuk saya dalam proses saya belajar menjadi tumbuh lebih baik. Pengalaman-pengalaman saya bersama suster secara khusus kalau tadi Bu Lis dari pengalaman yang roti tetapi justru membangun kedekatan. Ini yang sering terjadi. Karena memang suster itu sangat perhatian sekali pada seluruhnya, pada guru. Guru harus punya banyak pengalaman, termasuk salah satunya selalu membuat rencana wisata, begitu ya Bu Lis ya? Ya. Ketika melakukan rencana perjalanan wisata kemana saja, kok saya itu selalu dipilih selalu menemani suster. Kalau enggak membawa kopernya, ya saya membawa tasnya, atau saya kursi roda. Itu selalu. Kadang-kadang dulu saya iri. Enak teman yang lain ya, dia bisa pergi-pergi foto-foto. Biasalah ya, kalau tempat-tempat yang itu ada foto-foto. Saya nggak bisa. Saya kan harus menempel dengan suster. Gitu loh. Saya pikir ada iri. Tetapi justru kebersamaan saya dekat dengan suster itu ternyata banyak sekali yang harus saya serap, saya pelajari. Salah satu misal, teman pergi-pergi kemana pada foto-foto ada spot-spot yang baik, saya nggak bisa. Yanto ikut saya diajak ke minimarket. Itu coklat-coklat ambilin semua, hitung ada berapa. Ternyata untuk mempersiapkan makanan-makanan perjalanan itu ketika habis, beliau tahu loh ada makanan yang sudah tidak ada yang masih ada, itu mampir. Saya harus menghitung sejumlah guru, kemudian dilebihin 5. Itu beliau ambil coklat-coklat, saya menghitung ada berapa.
berapanya, yang jenis ini berapa, itu berapa. Itu detail sekali memberikan perhatian itu. Itu belajar. Kemudian yang kedua, ketika saya ingat ada di Pangandaran, suster nggak usah ikut naik ya, ketika ada di Grand Canyon kan ada perahu ya. Kemudian kita turun di Batu Cadas itu untuk melihat spot di situ. Enggak, saya mau ikut naik ke sana. Saya pikir, aduh, bagaimana kalau kepleset kan nyemplung. Kan, kepleset karena memang tidak ada jalan yang kemudian tersedia jalan yang rapi begitu. Mau tidak mau, tasnya saya ambil, saya kalungin di leher saya. Kalau saya pegang nanti jatuh. Saya tahu di tas itu isinya berharga sekali ya Bu ya. Isinya Ya, uang pasti. uang, Gitu kan. itu pasti. Ketika saya kalungin di leher saya tidak pegangi pun akan nggak jatuh. Tangan saya kemudian sedikit berusaha menggendong suster untuk naik di atas batu padas untuk difoto. Setelah itu baru nurunin ke kano kapal kecil, udah kapalnya goyang-goyang. Saya pikir spot jantung juga ya. Kalau ada apa-apa saya kan artinya apa-apa. Itu loh, kedekatan saya ketika saya langsung mengenal pribadi beliau secara khusus gitu kan. Itulah kemudian yang sangat bagi saya bernilai bahwa orang suster itu, beliau itu orang yang detail. Kalau melakukan sesuatu itu tidak setengah-setengah, tidak tanggung-tanggung sampai akhir. Itu kalau ingin melakukan sesuatu. Dan yang kedua, beliau ini berani mengambil jalan yang mungkin bagi orang lain jalan belum pernah dilakukan. Saya masih ingat, beliau mengatakan, kalau kita melewati jalan yang sudah ada itu gampang, sudah ada jalannya kan begitu. Tapi berani enggak kamu lewat jalan yang belum pernah dilewati orang? Artinya, kamu akan membuat jalur baru. Jalur baru itu untuk kamu sendiri, dan kalau kamu nengok belakang, orang lain nanti akan mengikuti kamu. Itu jalan yang kamu buka. Itu namanya kreatif, jadi pionir. Itu yang tantangan itu tidak mudah untuk bisa kemudian kita berani melakukan sesuatu orang lain yang belum melakukan. Kemudian saya refleksikan, iya ya, suster itu kalau membuat rencana-rencana, kegiatan-kegiatan apapun, selalu yang sudah pernah dilakukan, hampir tidak pernah dilakukan lagi yang sama. Itu kan sudah pernah, padahal baru sekali. Bosen. Nah gitu kan ya. Artinya apa? Kita dituntut untuk lebih kreatif, melihat peluang-peluang yang ada, berani mencoba, pasti ada jalan. Itu yang kemudian ya tidak semuanya bisa saya katakan di sini, bisa sepanjang sampai kapan. Saya punya pengalaman yang sungguh nggak bisa saya lupakan. Tapi pengalaman itu antara enak nggak enak ya. Saya itu dulu pernah menderita sakit gigi, sakit sekali. Saya paksakan saya ngajar, saya datang. Sebenarnya saya bisa saja saya tidak datang. Karena memang sakitnya luar biasa. Kemudian ya sudah, saya lebih banyak membuat aktivitas anak-anak yang belajar, yang melakukan tugas. Karena kalau saya bicara, rasanya ini luar biasa. Waktunya sebelum istirahat, saya memang jam kosong, arti kata ada jam guru bidang studi lain masuk. Saya ke kamar makan hanya ingin minum, dan sedikit kalau bisa saya makan, karena saya memang lapar, tapi nggak bisa makan, karena memang saya sakit giginya luar biasa. Duduk saya itu membelakangi pintu dapur di SD. Fokus saya hanya gimana saya bisa nelen pelan-pelan sambil lihat ke jendela di luar yang membelakangi pintu. Tahu sendiri ya, kalau suster punya suara kan. Nggak tahu kalau tiba-tiba suster datang ke SD, ada di hall, dekat pintu dapur, saya nggak tahu konteksnya apa waktu itu, beliau teriak keras. Kaget saya, loncat, saya kaget luar biasa, karena di belakang saya ternyata ada Suster Francisco. Tapi dari kekagetan saya itu, saraf saya terkoneksi. Gigi saya itu berhenti sakitnya. Itu saya nggak habis pikir, saya udah, nanti kalau udah nggak ngajar, saya mau izin pulang. Karena kaget, ya jelas itu ya, saraf saya langsung kemana-mana, gigi saya berhenti mendadak, sakitnya berhenti. Saya pikir, luar biasa. Siapakah beliau menyembuhkan gigi saya tanpa obat? Itu pengalaman yang dibilang
pengalaman bagaimana, tapi benar-benar terjadi gitu. Jadi, wah, suster datang sebagai tabib mengobati diri saya. Dengan suara beliau pun sudah menyembuhkan. Wah, Terima kasih. sangat Ya. luar biasa. Dengan suara pun bisa menyembuhkan. Menyembuhkan, memberikan Betul. kelegaan saya. Ya. Nah, kan tadi kita udah dengar dari sudut pandang guru, sudut pandang dari perjalanan lomba, dan adu mulut ya, banyak sekali. Nah, sekarang saya penasaran deh, kalau dari sisi security itu apa sih yang jadi perhatian suster? Ya, terima kasih. Kalau dari security sih juga, kita kan nama suster emang jarang ketemu ya, karena kita di lapangan, suster di dalam. Tapi momen itu saya sendiri banyak ngalamin selama saya masuk tahun 2011. Sebelumnya itu outsourcing tidak pernah diajak jalan-jalan atau rekreasi ya. Tapi pas saya masuk 2011 itu, alhamdulillah kami security outsourcing itu kita diajak sama suster. Pertama itu kita diajak ke Dufan, Ancol itu. Pertama-tama tahun 2011. Saya ingat banget itu momen yang nggak bakal saya lupakan juga. Karena dimanapun saya di wilayah di daerah El Nusa, di Melati Mas itu nggak pernah selama diajak untuk jalan-jalan ya. Tapi di sini kami ini diajak, kami dihargain, kami diberikan sama semua karyawan, guru, apapun security yang karyawan. Jadi itulah terakhir itu yang nggak bakal dilupakan itu sama saya waktu diajak ke Bali. Itu momen yang nggak bakal saya lupakan teman-teman. Karena itu jarang sekali kita nih outsourcing diajak jalan-jalan apalagi sampai 3 malam 4 hari itu ya. Itu yang sampai sekarang tuh kayak mimpi istilahnya ya. Ini kan outsourcing itu karyawan kontrak tahu sendiri kan. Karyawan kontrak itu kita nggak ngarep lah diajak jalan-jalan. Tapi alhamdulillah suster itu emang bijaksana, kami dihargain biarpun kami orang luar, tapi itulah kebijakan sampai sekarang pun saya mungkin tetap terima kasih sama suster selama saya di sini. Saya masih di teman-teman masih di adil gitu. Dari pihak kita kayak catering kita disamain, sama semua pun kita dilibatin, dapat makan kita dikasih. Itu momen-momen yang nggak bakal saya lupakan sama teman-teman yang di area outsourcing ya. Mungkin saya telah banyak terima kasih sama suster selama saya tugas di sini. Saya dikasih saya sistem tegas atau bagaimana disiplin yang benar seperti apa. Pernah saya juga diomelin atau bukan diomelin ya, tapi itu buat ilmu saya juga. Untuk kedepannya kita harus disiplin, jangan security juga jangan seenaknya atau jangan tidak semaunya gitu. Harus punya kreatif. Dalam arti sistem penjaga itu seperti apa, suster seperti apa. Nah kita belajar dari suster. Yang pertama tuh harus disiplin. Bagaimana caranya? Harus punya jiwa kita bijaksana dalam hal-hal apapun. Mungkin menurut saya sih nggak banyak tahu suster juga, tapi sedikit saya belajar sama suster itu karakternya. Itu yang saya akan tetap ingat selalu sampai kapanpun. Ya itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak Andri. Selanjutnya ini pertanyaan untuk ketiga narasumber. Tantangan dan harapan sekolah Santa Ursula BSD-nya. Setelah suster berpulang, tantangan dan harapannya apa sih yang Bapak Ibu harapkan gitu? Mungkin dimulai dari Bu Lis lagi. Terima kasih. Tantangan dan harapan. Sekarang tantangannya bahwa kita yang sudah atau melihat warisan suster berupa gedung sekolah dengan halamannya itu harus kita rawat. Kita jaga, kita lestarikan. Satu-satunya Suster Ursulin Ordo Santa Ursula yang membangun sekolah dari pembelian tanah sampai pembangunan itulah Suster Francesco. Yang lain yang sekarang sudah 165 tahun, 125 tahun, itu semuanya adalah warisan dari zaman Belanda, bangunan dan sebagainya.
Tetapi untuk Santa Ursula BSD, suster berani menerima tantangan dari Bapak Uskup untuk membuka Santa Ursula di Bumi Serpong Damai. Nah, tantangannya sekarang kita harus bisa menjaga. Dan harapannya apa? Kita sebagai generasi-generasi penerus, kalian siswa-siswa semuanya, itu juga harapannya tetap menjaga apa yang sudah suster berikan itu betul-betul dijaga, diwariskan dengan baik, dan kita juga tidak hanya menjaga kemudian stuck berhenti, tetapi kita juga harus mengembangkan bersama-sama dengan Suster Mukti yang melanjutkan apa yang menjadi warisan dari suster yang memang di majalah Hidup banyak sekali dituliskan juga di situ. Itu saya kira untuk yang tantangan dan harapan yang ada ya untuk saat ini. Gitu. Mungkin dari Pak Yanto atau Pak Andri bisa. Kalau sebagai tantangan, ya tantangannya apa yang dulu kita dapat dari Suster Francesco, beliau bisa ngikutin pergerakan sekolah ini, tapi kan beliau sekarang sudah tidak ada. Itu kan sebagai tantangan. Tetapi kan kita sudah diberikan Bulis berapa tahun ya Bulis ya? Iya, terus pembinaan. Iya, saya 26 tahun didewasakan supaya kemudian bisa melakukan sesuatu dengan Santa Ursula BSD ini menjadi lebih baik. Suster mengatakan, nggak mau kan Santa Ursula BSD ini berhenti cukup 35 tahun. Dia harus ikut dengan yang kakak-kakaknya yang lain. Kalau ada yang 165, ya Santa Ursula BSD bisa 165 juga. Kan seperti itu kan. Nah, untuk bisa membawa ke arah itu kan harus ada spirit yang sama, insieme, kebersamaan kan gitu kan ya. Dari mana spiritnya itu? Ya dari Suster Francesco. Pilotnya siapa saja nggak masalah. Sekarang pilotnya kalau kita penerbangan Suster Mukti. Tetap kok akan membawa ke arah sasaran yang baik kan begitu. Itu. Jadi ya itu adalah tantangan dan harapannya. Yuk kita, saya sebagai guru, Pak Andri sebagai security, kalian sebagai siswa bersama-sama visinya, misinya Sekolah Santa Ursula BSD itu yang kita pegang bersama-sama. Kalau itu kita bersama-sama memahami itu, menghayati itu, saya percaya kemudian abstraksinya, bentuk keluarnya dari diri kita menampilkan tentang Santa Ursula BSD dengan visi misinya itu. Itu ya, spiritnya itu. Iya. Dengan apa? Dengan spirit yang sama, peran kita yang berbeda-beda, ya berperanlah pada posisi kita yang berbeda-beda. Tidak bisa sama saya berperan sebagai security, saya nggak ngerti. Saya nggak bisa gitu ya Pak ya. Tetapi di mana kita berperan, kita ada di situ, disitulah letaknya kita kemudian bersama-sama mewujudkan, membawa Santa Ursula ini tetap ada sampai kapanpun begitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Sekarang Pak Andri. Ya, terima kasih. Kalau dari security, harapannya kami ya berusaha ya semaksimal mungkin untuk pengawasan area Santa Ursula BSD, terutama dalam hal pengamanan, di mana kami terus membina teman-teman lebih disiplin lagi, mungkin lebih waspada lagi, terutama kalau ada kegiatan sekolah. Itu kita sekolah di pinggir jalan itu kita rawan. Ya kalau malam rawan, kita nggak tahu apa dari luar, apa dari mana kita masuk. Itu yang kita tekankan kepada teman-teman, selalu waspada. Karena kalau kita security nggak waspada, bahaya. Jadi setiap tamu yang masuk kita harus curiga. Sistem security seperti itu. Kita harus, siapapun yang masuk ke daerah Santa Ursula, kita harus tanya apa keperluannya. Jadi kita ke depannya berusaha lebih baik lagi. Ya, lebih disiplin lagi. Ya mudah-mudahan kami dari outsourcing ini masih bisa bekerja sama dengan Yayasan Santa Ursula BSD. Ya itu aja sih harapan saya. Apapun yang dari suster pernah saya dikatakan dengan beliau, saya berusaha akan semaksimal mungkin lebih baik lagi ke depannya
Mudah-mudahan juga Santa Ursula BSD tetap terus sukses selalu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Kalau untuk tantangan sebagai security, Tantangannya setelah ya, sistem pulang, iya tantangannya kita emang sekarang selama ini kan untuk pengamanan agak sedikit ini ya, kita ke depannya tuh paling tantangannya kita akan berusaha untuk pembinaan kepada teman-teman ya, jadi kita lebih ekstra lagi ya, jadi kita ke depannya harus apapun yang kita hadapin ini kita harus saling bekerja sama dengan tim-tim yayasan juga sama guru-guru, jadi kerjasama, hitungannya itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih ketiga narasumber. Mungkin sampai sini aja ya sesi pertanyaannya. Siap. Tetapi untuk seluruh harapan dari Bu Lis, Pak Yanto, dan juga Pak Andri, kami ucapkan amin. Amin. Ya, Sebelum kita menutup episode hari ini, mungkin boleh ya dari Bapak dan Ibu menyebutkan 2 kata yang paling menggambarkan suster. Kali ini boleh deh dari Pak Andri duluan. Kalau saya 2 kata itu tegas dan bijaksana. Boleh, boleh. Terima kasih. Silakan lanjut ke Pak Yanto. Oh, kalau saya suster itu adalah orang yang jeli, cermat. Itu yang pertama. Yang kedua, penuh cinta. Caranya menyampaikan cinta itu yang berbeda-beda. Orang bisa menangkap itu dimarahi, itu ditegur. Tetapi dari dasar hati saya tahu persis beliau karena cinta pada saya, cinta pada kita semua. Cara pengungkapan cinta itu ya memang tidak semuanya dengan cara kelembutan, gitu ya. Oke. kalau dari saya, dari awal di Jalan Pos, suster selalu mengatakan pikir. Sampai di mejanya suster juga ada pikir. Dan tumbler ini pun yang dibagikan ke anak-anak juga ada pikir. Sebelum bertindak, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus berpikir terlebih dahulu. Itu 1. Yang kedua adalah disiplin. Kalau kita dalam hidup tidak disiplin diri terutama, itu juga akan berantakan. Disiplin diri, disiplin waktu, disiplin makan, disiplin tidur, disiplin dalam hidup. Itu adalah yang selalu ditekankan oleh suster. Maka dalam kegiatan di mana yang Bu Lis bantu, kegiatan marching brass tidak mungkin akan menjadi juara nasional kalau tidak ada disiplin dan kolaborasi. Itu. Bulis, sebentar. Saya pikir dulu dengan kata pikir itu kan datangnya dari Jalan Pos ya Bu ya. Mungkin alumni karena ada apa suruh mikir begitu ya. Gitu kan. Sehingga sampai begini. Tapi itu setelah bersama dengan suster ternyata kata pikir gitu ya. Iya. Kalau di tulisannya Iya. pikir jangan lama begitu ya. Betul, ternyata melakukan sesuatu sekecil apapun suster selalu membuat pertimbangan jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Garis ubin aja itu bisa menjadi sebuah alat untuk kita melakukan tindakan apapun. Contohnya nyusun kursi. Nyusun kursi itu kalau kita kadang-kadang yang penting lurus gitu misalnya kan pikir ini garisnya iya ya. Nah itu loh Itu yang bisa menjadi patokan. Patokan itu seperti hal sederhana sekali. Tetapi oh iya betul juga kalau kemudian kata pikir itu menjadi apa ya? Kata yang tenar sekali yang sudah ada di mana-mana, ada di dalam hati pikiran kita kalau melakukan sesuatu. Iya, pikir. Ingat Suster Francisco, ingat kata pikir. Iya. Berarti slogan untuk hari ini adalah Pikir. Baik, terima kasih Bu Lis, Pak Andri, dan juga Pak Yanto atas waktunya berbagi bersama kita di siang hari ini. Terima kasih kembali. Ya, sudah diundang Sukses di podcast kalian. Sukses selalu. Menjadi harapan dari dulu ada podcast di mana ada podcast kita ada podcast. Sekarang ternyata kita ada di podcast. Dan juga terima kasih tentunya kepada pendengar episode hari ini yang telah menyaksikan episode keempat, yaitu untuk mengenang Suster Francisco. Selanjutnya, terima kasih
telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Karena ikuti juga konten-konten kami seputar Sekolah Santa Ursula BSD yang tentunya tidak kalah menarik. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa raga Suster Francesco boleh tiada, namun pemikiran dan kepedulian beliau untuk pendidikan dan kemanusiaan akan terus hidup. Kami akan melanjutkan dan terus mengembangkan apa yang Suster Francesco telah berikan untuk Sekolah Santa Ursula BSD. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Serviam.